Komputer Jaringan SMK Negeri 12 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti hostname, kemudian menambah user dan menambah IP address pada VPS TKJ. Di layar sudah saya sediakan terminal yang sudah meremote VPS TKJ. Untuk mengganti hostname, kemudian menambah user dan menambah IP address pada VPS TKJ, kita harus menggunakan akun super user atau akun root. Mari kita coba masuk ke akun super user menggunakan perintah su. Nah, saat ini kita sudah berada di mode root atau mode akun super user. Sebagai buktinya adalah ada tanda tagar, tanda pagar. Nah, ini berarti kita sudah berada pada mode root atau mode super user. Untuk mengganti hostname, kita harus mengedit file yang bernama hostname di direktori etc. Default hostname untuk VPS TKJ adalah server. Nama ini boleh diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk UKK TKJ bisa diganti dengan UKTKJ. Sehingga nantinya hostname yang sebelumnya bernama server ini, hostname dengan nama server ini nanti akan terganti dengan hostname UKTKJ. Hanya saja setelah file hostname diedit, perubahannya tidak akan langsung nampak, karena untuk menampakkan perubahan, sistem harus di restart atau di reboot terlebih dahulu. Nah, sebelum kita reboot atau kita reset, alangkah baiknya kita membuat username terlebih dahulu. Untuk membuat username, kita menggunakan perintah add user. Add user spasi nama user yang kita kehendaki. Misalnya ini adalah hari_140. Ini maksudnya saya beri nama kode seperti ini, maksudnya adalah namanya hari, kemudian kelas TKJ1 nomor absen 40. Cek. Ini adalah nama hari, kemudian kelas TKJ1, kemudian nomor absen 40. Ini adalah format XYY. Untuk langsung menambah username, langsung kita enter. Nah, ini ada keterangan bahwa comment not found. Jadi untuk menambahkan add user, untuk menjalankan perintah add user ini biasanya harus didahului dengan perintah sudo. Ini untuk sistem operasi Debian. Seandainya perintah sudo juga belum ada, maka harus diinstal terlebih dahulu menggunakan perintah apt install sudo. Nah, ini sudah bisa jalan. Sudo add user hari_140. Namanya hari, kelas TKJ1, nomor absen 40. Ketika menambahkan user, kita diminta untuk membuatkan password untuk user tersebut. Saya isi saja di sini, contohnya passwordnya adalah hari140. Kemudian diminta untuk mengulang lagi passwordnya hari140. Nah, ini bisa diisi atau juga tidak, atau bisa diisi belakangan. Ini langsung saja keterangan lengkapnya saya enter. Tidak diisi maksudnya, atau nanti bisa diisi belakangan. Ketika ada pertanyaan is this information correct, silakan dijawab Y.
Nah, ini sudah selesai. Ada user baru yang namanya hari_140. Nantinya pada saat reboot ini koneksi kita ke VPS itu akan terputus karena VPS-nya sedang reboot atau restart. Biasanya harus menunggu 1-2 menit agar VPS bisa aktif kembali. SSH lagi. Nah, kali ini SSH-nya tidak menggunakan username SMKN12 tapi langsung ke username yang barusan kita buat. Misalnya hari_140 seperti yang tadi kita buat @vpstkj_smkn12malang.school.id. Nah, ini username ditanyakan passwordnya. Tadi saya sudah buat passwordnya hari_140. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, kita sudah login sebagai user yang baru. Kemudian hostname yang baru juga sudah aktif karena sudah di restart. Berikutnya kita akan mencoba mengganti IP address. Sekali lagi kita masuk ke mode super user. Untuk mengganti IP address kita harus mengedit file etc network interfaces seperti biasa. Nah, kita harus perhatikan yang ada di sini. Di server ini ada 3 interface, yaitu Ethernet 3, ada Ethernet 3, ada Ethernet 8, dan ada Ethernet 9. Kita kembali lagi ke super user tadi, ke konsol super user. Kita harus mengecek alamat IP terlebih dahulu menggunakan perintah IP address. Kita cek. Di sini Ethernet 3 INP0S3 ini ada IP dari internet. Ini tidak boleh kita ubah. Ada Ethernet 8 INP0S8 ini ada IP statis. Kemudian ada Ethernet 9 atau INP0S9. Ada IP juga dari sumber yang tidak diketahui. Nah, yang harus kita perhatikan adalah IP yang statis. Kita cek di etc network interfaces. Perhatikan di situ ada beberapa device atau perangkat, yakni Ether 3 INP0S3 dan Ether 9 INP09 ini yang menggunakan inet DHCP. Nah, ini tidak boleh kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah perangkat yang alamat IP-nya tidak menggunakan DHCP. Sebab apabila kita nanti mengubah settingan perangkat yang ada inet DHCP-nya, kemudian kemungkinan besar remote kita nanti akan gagal, koneksi kita putus dan tidak mungkin tersambung lagi. Kita cek di sini ada Ethernet 8 INP0S8. Nah, di sini ada IFACE INP0S8 inet static. Nah, ini bisa kita ubah. Cek di sini INP0S8 ini. Apabila VPS ini digunakan berkelompok, misalnya digunakan oleh 2 orang atau lebih, tambahkan ID pada device atau Ethernet menggunakan ID format XYY. Jadi misal untuk saya format XYY-nya seperti tadi 140, maka
Ethernet 8 ini, INP0S8 ini harus diberikan ID sesuai format XYY saya. Nah ini, auto INP0S8 ID 140. Jangan lupa di bagian eFace ini juga harus diberi ID yang sesuai. Addressnya silakan disesuaikan dengan ketentuan penugasan, misalnya di UKK atau di LKPD atau di project. Silakan disesuaikan dengan ketentuan. Ini yang saya kasih contoh adalah menggunakan format XYY, kelas dan 2 digit nomor absen. Apabila nanti ada peserta lain yang punya ID berbeda dan punya alamat IP berbeda, ini tidak boleh menghapus perangkat yang konfigurasinya sudah ada. Jadi dia harus membuat konfigurasi baru. Misalnya ada teman yang ingin menambahkan konfigurasi, sementara saya sudah punya konfigurasi dengan ID 140. Maka teman tersebut harus membuat konfigurasi baru tanpa menghapus konfigurasi saya. Seperti ini contohnya. Misal dari TKJ 2 nomor absen 50, maka dia harus membuat ID baru 250 dan tidak boleh menghapus milik saya atau milik rekan lainnya. Seperti itu. Nah, ini di sini ada 2 ID, 2 alamat IP untuk Ethernet 8, masing-masing ID-nya 140 dan 250. Mari kita cek. Nah, untuk mengaktifkan IP tersebut seperti biasa, jalankan perintah systemctl restart networking. Mari kita lihat dampaknya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Ketik perintah IP address lagi. Nah, di sini silakan dilihat bahwa untuk Ethernet 8 INP0S8 ini ada IP 140. IP 140 untuk Ethernet 8 yang menggunakan ID 140. Ini saya. Kemudian ada IP 250, 250. Nah, ini milik user lain lagi yang menggunakan Ethernet 8 dengan ID 250. Jadi pada satu perangkat, satu device atau satu Ethernet ini, Ethernet 8 ini bisa diisi atau bisa diberikan 2 alamat IP atau lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Nah, apabila ada yang belum jelas, mungkin nanti bisa dibahas kembali di kelas. Sampai jumpa kembali dengan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 12 Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.